Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajri dengan NIM 501205565. Ingin menampilkan jawaban yang saya kerjakan. Itu keuntungan dan kekurangan perekonomian pada setiap presiden di Indonesia. Pertama, Insinyur Soekarno, periodenya 1945 sampai 1967. Saya mendapatkan 4 keunggulan dari beberapa jurnal tersimpan. Itu pemerintah Indonesia melindungi para importir nasional Indonesia agar dapat bersaing dengan importir luar negeri. 2. Produksi pangan mengalami kenaikan namun belum mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk. 3. Dalam rangka mengendalikan inflasi, pada tanggal 25 Agustus 1959, mata uang rupiah dievaluasikan sebesar 75%. 4. Pembangunan wilayah kota menjadi titik utama pembangunan pada masa Presiden Soekarno, bertujuan agar ibu kota semakin cantik dan malam hari menjadi megah. Kurangannya itu gagal menerapkan sistem ekonominya sendiri, bahwa masyarakat belum mendapatkan pendidikan yang layak, jadi disaingi oleh orang Cina, orang Belanda, dan orang asing yang datang di Indonesia. 3. Sistem kontrol perekonomian lemah sehingga inflasi tidak terkendali. Sebagian besar pelayaran antara pulau dipegang oleh pelayaran KPM Belanda. 5. Perbankan didominasi oleh perusahaan-perusahaan Belanda, Inggris, dan Cina. Orang-orang Cina menguasai sebagian besar kredit pendesaan. 6. Inflasi sangat tinggi telah menyebabkan harga barang-barang naik 500% selama tahun 1965. Harga beras yang naik sebesar 900% setiap tahunnya. Inflasi dan korupsi menjadi masalah utama dalam kepemimpinan Soekarno. Selanjutnya, Soeharto di periode 1967 sampai 1998. Keuntungannya itu tajamnya penurunan inflasi, mulanya peningkatan pertumbuhan ekonomi, besarnya pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, meningkatnya kemakmuran rata-rata warga masyarakat, produk domestik bruto per kapita real naik lebih dari 3 kali lipat hanya dalam satu generasi, dan penurunan perekonomian pada paruh pertama 1960-an berhasil diatasi dengan pertumbuhan yang positif. Produksi beras meningkat dengan pesat, khususnya di Jawa, yang mencapai 2 kali lipat, sehingga pada tahun 1984 tercapai swasembada ya. 7. Itu program keluarga berencana, pertumbuhan penduduk juga dapat ditekan sampai awal 1990-an, penduduk turun di bawah 2%. Kenaikan hasil industri menjadi 10 kali lipat atau lebih untuk semua sektor. 9. Komoditi kebutuhan dasar sandang, umpamanya tekstil, meningkat lebih dari 600%. 10. Infrastruktur transportasi mengalami perubahan yang signifikan, khususnya jalan raya dan sektor penerbangan. 11. Investasi mengalami kenaikan pesat hingga mencapai 30% dari PDB selama oil boom, atau sama dengan 4 kali lipat investasi pertengahan tahun 1960-an. 12. Inflasi dapat terkendali dengan tetap berada di bawah 10%. 13. Presentasi penduduk yang tidak bersekolah menurun hingga sepertiga dari kondisi tahun. Jumlah penduduk yang berpindah ke tinggi jumlah naik cepat. Ekspansi PDB menunjukkan kenaikan 150% dari tahun 1969 sampai tahun 1992, atau ekuivalen dengan kenaikan sekitar 200% sepanjang masa Orde Baru. Sebagian besar keberhasilan dari peningkatan produksi beras berasal dari program insentifikasi yang dapat menaikkan produksi 20% hingga 85% dari waktu sebelumnya. Peningkatan tersebut kemudian diikuti kenaikan hampir 50% konsumsi kalori harian rata-rata. Perubahan-perubahan yang terjadi selanjutnya semakin menetapkan kondisi perekonomian makro. Inflasi dapat terkendali dengan tetap berada di bawah 10%. Berita
Pada berita 1, pendapatan per kapita adalah $400 AS naik menjadi $1.200 AS pada akhir berita 6. 18. Pada awal tahun 1990-an, Indonesia telah melakukan 3 tonggak dalam pembangunan ekonomi dan transportasi struktur. Pertama, output manufaktur melampaui output pertanian. Kedua, lapangan kerja dan sektor pertanian merosot sampai di bawah 50% angka. Barang olahan mencapai lebih dari setengah total produksi yang diekspor. Terus kurangannya itu mengalami krisis setelah 30 tahun Soeharto berkuasa, penurunan kurs rupiah atas mata uang asing. 3. Masa Orde Baru pemerintah Indonesia, ketergantungan pada utang luar negeri. Sejak awal 1990-an, khususnya persoalan utang swasta sudah muncul ke permukaan dan banyak diberitakan media, yaitu yang berkaitan dengan masalah kredit macet. Memang catatan statistik pemerintah kerap kali kurang akurat, karena banyak bank baru didirikan atau memperluas cakupan kegiatan bank yang sudah ada sampai ke kota-kota kecil, setidaknya kabupaten. Ini membuat para pengusaha mencari keuntungan dari adanya persaingan yang begitu keras antara bank. 7. Pihak swasta cenderung diskriminatif, lebih mendepankan usaha-usaha swasta skala besar. 8. Masalah otoritas moneter yang cenderung mendiamkan kasus kredit macet, bank bermasalah. 9. Banyak produk industri Indonesia yang tidak kompetitif dari segi harga, padahal kualitas juga belum begitu tinggi. 10. Upah buruh yang rendah. Pemerintah mendukung para pengusaha dengan alasan karena hal itu adalah satu komponen competitive advantage Indonesia. 11. Gagalnya produk-produk yang diproduksi di Indonesia menggunakan bahan lokal seperti mobil Timor. 12. Mengalami krisis moneter pada tahun 1998. Praktek-praktek usaha yang monopolitik dan efisien dan mendistraksi pasar. 14. Merajalelanya KKN di tubuh pemerintah. 15. Terjadinya penyingkiran secara halus rumah-rumah penduduk dan unit-unit ekonomi kecil yang sebelumnya berada di dalam dan sekitar lokasi yang kemudian dikomprehensasikan. 16. Pembangunan hanya berfokus di Pulau Jawa. Ini membuat ketimpangan dan pulau lain tidak mendapatkan pembangunan juga. 17. Bukan hanya berfokus di Pulau Jawa, di Pulau Jawa pun pemerataan masih jomplang. 18. Masyarakat mayoritas hidup dalam keadaan timpang antara distribusi dan alokasi sumber-sumber ekonomi. 19. Menerapkan perekonomian yang otoriter. 20. Terjadinya penjarahan di kota metropolitan yang membuat nilai rupiah naik tajam. Selanjutnya B.J. Habibie. Periode tahun 1988 dan 1999. Saya mendapatkan cuma 3 keunggulan dan 4 kekurangan. Pertama, keunggulan itu dimulai kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. 2. Nilai tukar rupiah meroket naik pada level 6.500 per dolar AS. 3. Mulai menerapkan independen Bank Indonesia agar lebih fokus mengurus perekonomian. Kekurangannya itu Indonesia mengalami kondisi yang cukup terpuruk dengan terjadinya inflasi. 2. Nilai tukar rupiah berada di bawah 10.000 per dolar, bahkan mencapai 15.000 sampai 17.000 dan diperkirakan 113 juta orang Indonesia, 56% dari jumlah penduduk berada di bawah garis kemiskinan. 3. Pertumbuhan ekonomi menjadi sangat terbatas dan pendapatan per kapita cenderung memburuk sejak tahun 1998. Pemerintah juga tidak sanggup mengontrol mata uang asing yang beredar di Indonesia, terutama mata uang Amerika Serikat. Keadaan kas negara dan bea cukai dalam keadaan nihil, begitu juga dengan pajak. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur di periode 1999 sampai 2001. Keunggulan saya mendapatkan 5, kekurangan saya mendapatkan 4. Pertumbuhan ekonomi meningkat lebih tinggi dari yang dipraktikkan, ini menjadi 48%. Keunggulan kedua itu pertumbuhan ekonomi didukung oleh
nilai tukar yang kompetitif, dan ekspor non migas menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan kegiatan investasi semakin meningkat. Tiga kekuatan kinerja ekspor dan peran investasi yang meningkat dalam bentuk PDB mengindikasi semakin mantapnya proses pemulihan ekonomi yang terjadi. Keempat, menjalinnya hubungan bilateral dan multilateral dengan beberapa negara lain. 5. Pada tahun 2000, India telah mengeluarkan kebijakan penyesuaian di bidang harga dan pendapatan yang antara lain mencakup pengurangan subsidi bahan bakar minyak BBM, kenaikan tarif angkutan cukai rokok, serta kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri, serta upah minimum regional UMR. Kurangnya itu kenaikan harga karena adanya pengurangan subsidi dalam APBN. Kedua itu kenaikan kurs US dollar terhadap rupiah. 3. Inflasi juga muncul dengan semakin tingginya ekspektasi peningkatan laju inflasi di kalangan konsumen dan produsen. 4. Kecenderungan kenaikan harga menjadi sulit diredam dengan segera karena cenderung bersifat menetap. Hanya di masa Megawati periode 2001 sampai 2004 ada 6 keunggulan dan 2 kekurangan. Keunggulan pertama itu pada tahun 2003, presentasi pengeluaran untuk produk makanan dan minum meningkat menjadi 17,20% dari total pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok makanan. Kedua, menekankan pada aspek perbaikan sektor perbankan dan ekonomi masyarakat umum. 3. Perekonomian masyarakat lebih menekankan pada aspek menjaga kestabilan harga-harga bahan pokok rumah tangga untuk menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia pada waktu itu. 4. Megawati dianggap sukses memajukan perekonomian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat dari harga sembako yang stabil dan jumlah pengangguran yang lebih ditekan oleh negara. Kelima, program pengelolaan hutang luar negeri, investasi asing, usaha kecil, menengah, dan restrukturasi dalam bidang keuangan. Keenam, pada tahun 2004, kestabilan ekonomi makro tetap terjaga. Internasional semakin meningkat, agenda ekonomi didefinisikan sebagai jelas, dan kemampuan kelembagaan meningkat terutama dalam mekanisme perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pada tataran birokrasi dan politik yang akan menjadi basis bagi akselerasi pertumbuhan di tahun-tahun berikutnya. Kekurangannya yaitu 1. Penurunan jumlah konsumen beras per kapita dapat diakibatkan oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mengalihkan konsumsi beras pada konsumsi selain beras, di samping juga meningkatnya konsumsi beras untuk industri. Kedua, kenaikan harga bahan bakar minyak akibat peristiwa bom Bali. Misalnya periode Susilo Bambang Yudhoyono itu di tahun 2004 sampai 2014. Keunggulan ada 3 dan kekurangan ada 4. 1. Pemerintah menerapkan keunggulan pertama itu pemerintah menerapkan kebijakan transfer pendapatan dalam bentuk tunai kepada keluarga miskin. 2. Peningkatan subsidi hingga 10% menghasilkan peningkatan GDP hingga 0,0106%. 3. Ekonomi Indonesia stabil dan inflasi makin terkendali, pertumbuhan permintaan domestik dan penurunan impor. Kekurangannya itu pemerintah mengurangi subsidi BBM. 2. Pada periode 2005 sampai 2008 yang mengaruhi kinerja perekonomian adalah kenaikan harga minyak. 3. Defisit dalam neraca perdagangan minyak meningkat. 4. Tingkat pengangguran meningkat dan distribusi pendapatan timpang. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo periodenya dari 2014 sampai sekarang. Keunggulannya 4 dan kekurangannya ada 2. 8. Keunggulannya 1. Pemerintah menyamakan harga BBM di semua wilayah meskipun belum terrealisasi sempurna. 2. Membangun kereta MRT. 3. Pak Jokowi dapat menarik investor asing.
4. Jokowi melakukan reformasi lebih jauh dengan menghapus subsidi BBM premium, memberikan subsidi tetap Rp1.000 per liter untuk solar, dan mengikuti mekanisme pasar dalam menentukan harga. Kurangnya itu masih satu, pemerintah masih bergantung dengan hutang luar negeri. 2. Harga-harga bahan pokok naik akibat pemerintah tidak bisa menjalankan kebijakan fiskal yang optimal. Contoh minyak goreng. Oke, selanjutnya soal nomor 2, yaitu judul buku yang saya review adalah Dasar-Dasar Perekonomian Indonesia. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, penulis Irham Fahmi. Oke, ini reviewnya. Jika sedang berkuliah mata kuliah perekonomian Indonesia, mahasiswa wajib memiliki referensi. Salah satu referensi bisa dari buku, jurnal, maupun artikel. Nah, lebih afdol, mahasiswa harus memiliki minimal satu buku untuk satu mata kuliah. Buku Dasar-Dasar Perekonomian karya Irham Fahmi cocok untuk menjadi referensi para mahasiswa. Nih, kan kenapa cocok? Karena di daftar isi buku ini sangat relate dalam mata antaranya bab 1 pembagian struktur perekonomian, bab 2 kebijakan fiskal, bab 3 kebijakan moneter, bab 4 inflasi dan deflasi, bab 5 utang dan perekonomian Indonesia, bab 6 investasi dan perekonomian Indonesia, bab 7 pasar modal Indonesia, bab 8 ekspor dan impor, bab 9 kemiskinan dan kestabilan pangan, 10 demografi dan angkatan kerja, bab 11 otonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi, bab 12 demokrasi dan pertumbuhan ekonomi, bab 13 konsep penerapan ekonomi politik Indonesia, dan bab 14 Indonesia dan pembangunan berkelanjutan. Total halaman buku ini sebanyak 293 halaman. Juga buku ini memiliki 102 referensi. Buku ini membahas tentang macam-macam sistem perekonomian yang ada di dunia, misal kapitalis, sosialis, dan perekonomian Islam. Itu buku ini membahas tentang kebijakan moneter, kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia, bagaimana cara kerja inflasi, pasar modal, dan perkiraan nasib pertumbuhan dan pembangunan yang ada di Indonesia. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke mahasiswa selanjutnya, M. Hafiz Fajri. Jadi, dia mengumpulkan pada tanggal 22 April 2022 pukul 12 lewat 50 menit lewat 35 detik dari kelas G 4G dengan NIM 501200565. Ini buku yang dikumpulkan. Coba kita lihat judulnya oleh Hafiz, Dasar-Dasar Perekonomian Indonesia, Irham Fahmi. Ini buku yang dikumpulkan, kebetulan bukunya buku cetak ini, dalam bentuk buku cetak. Kemudian kita lihat daftar isinya. Ini daftar isinya, coba kita lihat. Oke, ada banyak ya daftar isi. M. Hafiz Fajri ini ada berapa tugasnya? Coba kita cek. Oke, berarti bukunya harusnya 3 ya. Bukunya harusnya 3. Ini daftar isi. Harusnya Google Drive-nya juga 3. Sampulnya juga 3. Coba kita cek satu-satu. Oke, kita coba download terlebih dahulu. Dalam bentuk RAR.
Oke, kita lanjut. Ini hasil dari RAR-nya. Kita coba lihat. Ini pembagian sistem ekonomi. Oke, masih ada utang dan perekonomian Indonesia. Oke, ini lanjut. Pasar modal ekspor impor 171, masih 213, kemudian 283. 283. Oke. Ini baru 283. Ini baru satu buku ya. Ini baru satu buku. Jadi otomatis karena tugasnya Hafiz ini masih ada 3, harus 3 buku misalkan. Atau kita cari. Tidak ada, berarti memang harus 3 buku untuk Hafiz. Ya otomatis tugasnya yang tadi 100 dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3 karena tugasnya 3 buku. Karena konsekuensi bagi yang tidak mengumpulkan tugas di awal 33,3. Dapatnya 33. Untuk tugas, kemudian untuk UTS, kita lihat UTS. Coba kita lihat dulu tugasnya, apakah benar setebal itu. 283 halaman. Kita coba cek. (293). Coba kita download. Oke. Jadi untuk buku cetak sebenarnya ada tekniknya. Tekniknya itu tinggal di foto buku cetaknya atau di scan lebih bagus. Kalau di scan pakai komputer itu jauh lebih bagus hasilnya dibandingkan yang di foto menggunakan kamera. Jadi setelah di scan atau di foto itu gunakan aplikasi di internet online picture to text. Itu langsung berubah. Nanti tulisan-tulisan yang ada di gambar itu akan bisa disalin di teksnya. Bisa disalin dan teksnya bisa disalin nanti ke Microsoft Word. Jadi seperti itu nanti. Itu tekniknya ya sebenarnya. Kalau mau memanfaatkan teknologi. Dan bisa juga teknologi-teknologinya kan bisa dibaca di internet kan. Cara merubah ini. Jadi silahkan manfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Kita lihat halamannya masih belum aktif. Oke. Coba kita lihat apakah oke. Tugasnya sudah bagus, tapi karena hanya mengerjakan satu dari 3 tugas, jadi otomatis nilainya 33 untuk Hafiz. Tugasnya sangat bagus, cukup menyalin sebenarnya kan? Cukup menyalin. Kita lihat UTS-nya. UTS, kita coba cek. Tugasnya pemerintah satu keunggulan hanya sedikit ya, hanya sedikit. Tapi ada yang bagus, ya, tidak semuanya. Coba kita lihat ini masih sumbernya juga tidak dijelaskan. Jurnal yang mana yang diambil. Oke, jurnalnya juga tidak dijelaskan. Oke, untuk nomor 2 karena sudah mengerjakan satu buku ya sudah. Satu buku untuk tes. Dasar-dasar oke. Ini dapat 50 nomor 2. Nomor satunya dapat 50. Untuk UTS-nya
50 dapat 60 lah ya. Karena tidak lengkap. Oke. Ini untuk Hafiz. Kita lihat videonya. Apakah memenuhi syarat juga? Tuh, ini 50 dulu. Kalau videonya memenuhi syarat, ditambahkan 10 poin. Direkam menggunakan layar komputer. Oke, coba kita cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajri dengan NIM 501200565 tahun 1995. Oke, sudah pas. Jadi poinnya 60. Oke, ini untuk Hafiz Fajri. Tugasnya 33 poinnya, sedangkan UTS-nya 60. Oke. Sampai jumpa di mahasiswa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.